Memang sudah confirm ya Moratelindo, akan melakukan IPO dan Sukor Sekuritas juga menjadi salah satu joint lead underwriter-nya dan kami pikir, besar kemungkinan Moratelindo akan mengembangkan bisnisnya sendiri ya. Jadi, terkait dengan, spekulasi atau ekspektasi bahwa, Mitratel berpotensi mengakuisisi Moratelindo, saya pikir itu belum akan, jadi topik utama, belum juga akan masuk ke dalam pertimbangan dari, manajemen walaupun manajemen terbuka terhadap, sinergi apapun dengan, pemain, telco service, eee, infrastructure provider lainnya gitu dan di level sekarang saya pikir dengan IPO yang ada Moratelindo masih punya cukup kekuatan balance sheet untuk mengembangkan bisnisnya sendiri, terutama bisnis fiber optiknya yang akan mulai dikembangkan, fokus dikembangkan dalam 2-3 tahun ke depan. Baik, untuk target dananya sendiri Anda lihat apakah ini cukup realistis? 1 triliun saya pikir, sangat realistis dan bahkan mungkin, secara valuasi, cukup menarik ya dengan dengan rentang harga penawaran yang di 368 sampai di 396. Saya pikir mungkin ini hanya sekitar, 5 sampai 5,5 kali EV/EBITDA, mid 2023. Jadi saya pikir, cukup, atraktif, rentang harga yang ditawarkan dan juga, cukup realistis untuk penggalangan dana totalnya yang mencapai 1 triliun ya. Baik, sebelumnya kita juga sempat mendengar kabar terkait Mitratel yang sempat mengincar Moratelindo. Apakah ada kemungkinan kalau Mitratel ini justru akan masuk lewat IPO atau justru mungkin akuisisinya nanti setelah IPO? Iya memang saat ini Mitratel, sedang dalam kondisi cash rich ya, jadi memang, dana hasil IPO-nya masih sangat, tersisa cukup banyak sekali membuat posisi cash-nya cukup besar yang memungkinkan mereka untuk, melakukan, eee, langkah akuisisi atau, inorganic, growth ya untuk bisnisnya. Mungkin Moratelindo memang salah satu yang masuk di dalam potensi yang bisa diakuisisi oleh Mitratel, tapi saya pikir at the moment, pembicaraan itu menurut kami belum ada sih dan mungkin manajemen masih lebih fokus untuk ke proses IPO-nya dulu dan pengembangan bisnis internalnya sendiri. Baik, ini kalau Anda lihat proyeksinya seperti apa untuk pergerakan saham setelah IPO nanti? Ya, saya pikir dengan rentang harga yang cukup atraktif ditawarkan di 5 sampai 5,5 kali EV/EBITDA dan cukup diskon, signifikan dibandingkan dengan rata-rata peers-nya, misalnya dibandingkan dengan tower companies yang sampai belasan kali, saya pikir, performa IPO-nya akan, cenderung baik ya. Karena memang dari sejak awal IPO ini pun sudah ditawarkan dengan valuasi yang cukup atraktif. Baik, kita beralih ke sektoral di sesi pertama tadi kalau kita lihat yang juga menarik perhatian Hmm, ini adalah sektor kesehatan begitu. Anda lihat sentimen apa yang ya. mempengaruhi pergerakan sektor kesehatan ini? Apakah memang karena angka Covid yang semakin tinggi ini juga lalu menggerakkan saham-saham kesehatan? Ya memang, salah satunya itu menurut saya karena memang tidak bisa dipungkiri, kenaikan angka Covid di Indonesia sedikit banyak, berdampak positif terhadap kinerja saham-saham sektor kesehatan ya, terutama yang hospital. Tapi di luar itu saya pikir juga mungkin sektor ini sudah terkoreksi cukup signifikan dibandingkan, level-level tertingginya di tahun lalu. Walaupun memang kinerjanya mungkin akan, kelihatan turun karena high base tahun kemarin, tapi saya pikir mungkin sudah ada mulai, progres ya atau perbaikan dari sisi, performance khususnya di rawat jalan, di mana, pasien-pasien, masyarakat-masyarakat yang tadinya menunda diri untuk melakukan check up dan, pemeriksaan rutin dan perawatan rutin sekarang sudah mulai, kembali lagi untuk melakukan, pemeriksaan rutin dan, perawatan rutin tersebut gitu ya. Sehingga kinerja untuk sektor kesehatan khususnya hospital, saya pikir akan sudah mulai membaik juga di, akhir tahun ini gitu ya, di semester kedua.